Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Smile, let it storm. Smile, let it storm. Smile, let it storm. With Christ in my face, like a smile, let it storm. As we are sailing home. Halo, selamat sahabat anak-anak. Pada sahabat hari ini, Berita Mission akan dibawakan oleh Aunty Leonie. Untuk kelas beginner dan kinder akan dibawakan oleh Mem Irin. Sebelum kita mulai sekolah sahabat, kita berdoa buka dulu ya. Ambil sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, kita akan memulai sekolah sahabat. Pimpin kita semua Tuhan, supaya menjadi anak yang baik, bisa mendengarkan apa yang diceritakan oleh Aunty Leonie dan Mem Irin. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mulai sekolah sahabatnya ya. Selamat beribadah anak-anak. Sekarang kita dengarkan Berita Mission ya teman-teman. Selamat sahabat anak-anak. Pada sahabat hari ini, Aunty Leonie akan bercerita tentang cerita mission yang berjudul Berdoa untuk Seorang Bayi. Menceritakan tentang seorang ibu yang bernama Marjorie Chisonga, seperti yang ada di foto ini. Yuk sekarang kita sama-sama dengarkan ceritanya ya. Anak-anak, kalian pasti pernah mendengarkan cerita Alkitab kan? Nah sekarang Aunty mau tanya, apa cerita Alkitab favorit kalian? Di negara Afrika Zambia, hidup seorang ibu yang cerita Alkitab favoritnya adalah Hana. Apakah kalian ingat kisah tentang Hana? Hana itu adalah istri yang pengasih, yang menginginkan lebih dari segalanya untuk bisa menjadi seorang ibu. Dia ingin bisa punya bayi, tetapi dia tidak bisa punya bayi. Dia dan suaminya menunggu selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada bayi yang lahir. Hana sangat sedih. Pada zaman itu, orang Israel melakukan perjalanan untuk beribadah di tabernakel di Shiloh setahun sekali. Hana sangat sedih selama perjalanan ini. Dia menangis dan menangis. Terkadang dia menolak untuk makan. Dalam suatu kunjungannya ke Shiloh, Hana pergi ke tabernakel. Dia berdoa untuk mendapatkan seorang bayi. Ketika Eli, imam besar, melihatnya menangis dan berdoa, dia mengatakan kepadanya bahwa Tuhan akan memberikannya bayi. Dan Tuhan melakukannya. Hana menjadi ibu yang paling bahagia ketika dia melahirkan seorang anak laki-laki yang dia beri nama Samuel. Di Zambia, ibu membaca kisah tentang Hana dalam Alkitab, dan dia sangat menyukainya. Soalnya, ibu juga punya masalah yang sama seperti Hana. Setelah menikah, dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Kemudian tidak ada lagi bayi yang lahir dari ibu ini. Dia dan suaminya sudah menunggu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi tidak ada bayi juga. Orang-orang mulai bertanya kepada ibu, "Kenapa ya kamu tidak bisa punya bayi lagi?" "Ya, begitulah, Tuhan akan menyediakannya nanti." Itu jawaban ibu. Seorang tetangga yang baik hati menyarankan agar ibu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. "Mungkin dokter bisa membantu kamu." Ibu kembali berkata, "Tidak, nanti Tuhan yang akan menyediakan." Seseorang juga menyarankan agar ibu mengunjungi dukun. "Mungkin dukun bisa memberimu ramuan rahasia." Ibu memang menginginkan bayi, tetapi ibu tahu bahwa dukun tidak dapat membantunya. Dia tidak percaya pada dukun itu. Dia hanya percaya kepada Tuhan yang di surga, dan dia yakin bahwa Dia yang bisa memberikannya bayi. Ibu kembali menjawabnya, "Tidak, Tuhan yang akan menyediakannya nanti." Kisah Hana memberi ibu harapan. Hana adalah seorang wanita pendoa yang tidak pernah berhenti berdoa. Ibu berdoa setiap hari. Dia berdoa selama 13 tahun. Ayah pun juga berdoa bersamanya. Mereka berdoa, "Tuhan, tolong berilah kami anak lagi." Kemudian suatu hari, ibu melihat ada yang berbeda dari dirinya. Ibu hamil. Ibu dan ayah segera bertelut untuk berdoa.
Terima kasih Tuhan, itu doa mereka. Beberapa bulan kemudian, ibu melahirkan seorang bayi laki-laki. Dia dan ayah menamainya Celela, yang berarti berharga, dalam bahasa Tonga. Dalam waktu singkat, ibu melahirkan anak laki-laki lagi. Anak ini diberi nama Cakondela yang artinya biarlah begitu. Saat ini, ibu mungkin adalah ibu yang paling bahagia di Zambia. Dia memiliki 3 anak laki-laki dan mereka semua mengasihi Yesus. Ibu berkata, Tuhan telah memberkati keluarga saya tanpa batas. Kami hanya harus bersabar. Ketika kalian meminta sesuatu yang baik kepada Tuhan dengan iman, Dia akan memberi kalian lebih dari yang mungkin kalian inginkan. Ibu Marjorie Cisonga mengajar ekonomi rumah tangga serta makanan dan gizi di sekolah menengah Rusangu yang terletak di tanah tempat misionaris AS William Harrison Anderson mendirikan pos terdepan Advent pertama di Rhodesia Utara yang sekarang bernama Zambia pada tahun 1905. Persembahan misi mendukung pekerjaan Anderson yang masih membantu untuk menyebarkan Injil melalui misionaris. Itulah cerita mission kita pada Sabat hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita dengarkan cerita anak-anak. Halo, selamat Sabat semuanya. Sabat hari ini kembali lagi Siren akan bercerita dari pelajaran kelas kindergarten. Ya, kita sudah di pelajaran yang kedua. Judul pelajaran Sabat hari ini Badai Besar. Wah, duduk yang manis ya, ceritanya sangat menarik. Anak-anak bisa mendapatkan berkat melalui cerita ini. Tuhan memberkati. Badai besar. Ayat hafalan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Mazmur 118 ayat 6. Pesan dari cerita kita Sabat ini, kita dapat menolong orang lain untuk selamat. Pernahkah kamu merasa sangat amat ketakutan? Mungkin ada seekor anjing besar mendekati kamu, atau kamu tidak dapat menemukan ibumu di sebuah toko. Di saat tertentu, setiap orang bisa merasa takut. Siapa yang menolong kamu merasa aman? Yesus suka bercerita dan menolong orang sepanjang hari. Orang-orang yang sedih merasa gembira sekali. Orang-orang sakit menjadi sembuh kembali. Yesus tersenyum. Sekarang waktunya untuk semua pulang. Dia berkata kepada orang banyak. Orang banyak benar-benar ingin tetap bersama dengan Yesus. Tetapi hari sudah hampir malam. Perlahan-lahan mereka mulai bergerak pulang. Hari itu sangat sibuk. Dan setiap orang merasa lelah. Yesus dan murid-muridnya naik ke sebuah perahu. Mari kita pergi ke seberang danau, dia berkata. Kita bisa beristirahat di sana. Angin sepoi-sepoi mendorong perahu itu. Ombak membuat perahu naik turun. Yesus menguap lalu bersandar pada tumpukan jaring ikan. Lalu dia segera tertidur. Matahari terbenam dan semua menjadi gelap. Murid-murid senang berada di perahu pada malam hari. Mereka senang angin yang sejuk. Mereka senang mengobrol waktu perahu meluncur di atas air. Tiba-tiba angin mulai berhembus dengan lebih keras. Angin badai yang kuat dan dingin. Badai menciptakan ombak-ombak yang besar yang menerpa masuk ke dalam perahu. Angin bertiup semakin kencang dan bertambah keras. Sulit mengendalikan perahu itu. Murid-murid ketakutan. Mereka tahu bahwa badai dapat membuat perahu mereka terbalik. Kilat memancar dan mereka melihat Yesus tertidur. Yesus, Yesus, selamatkan kami, mereka berseru. Yesus segera terbangun. Dia merasa ombak menghantam masuk ke dalam perahu. Dia melihat murid-murid yang ketakutan. Cepat-cepat Yesus berdiri. Dia segera berkata, "Teduhlah." Tidak lama kemudian, angin keras itu berhenti bertiup. Deburan ombak tidak lagi menghantam masuk ke dalam perahu, malah menjadi tenang dan teduh. "Mengapa tadi kalian ketakutan?" Yesus bertanya pada murid-muridnya.
Kalian tidak perlu merasa takut. Aku ada bersama kalian." Murid-murid tahu mereka aman karena Yesus ada dengan mereka. Waktu kamu merasa takut, kamu juga bisa berkata, "Yesus, tolonglah saya," sama seperti murid-murid lakukan. Terkadang kamu mungkin melihat orang lain yang sedang ketakutan. Kamu bisa menolong mereka untuk mau berkata, "Yesus, tolonglah aku." Mungkin kamu bisa merangkul atau memegang tangan mereka atau meminta bantuan seorang yang sudah dewasa. Kamu dapat menceritakan kepada orang lain bahwa Yesus akan menolong mereka juga. Sekolah sahabat kita sudah selesai, tapi sebelum itu mari kita berdoa tutup dulu ya anak-anak. Ambil sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengikuti sekolah sahabat anak dengan baik. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas di rumah. Tolong jagai berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan YouTube Sekolah Sahabat Anak Gereja Makarios. Tuhan Yesus memberkati.